Pembelajaran Mulok Bahasa Arab Level 2 Pertemuan 3 dan 4 oleh Fitriana Rizky Amami SPD SD Terpadu Putra Harapan Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ustazah mau menyapa kalian dulu ya dalam bahasa Arab. Sobahul khair, selamat pagi. Ahi wa uhti bisa menjawab Sobahun nur, selamat pagi. Ustazah akan menanyakan kabar kalian dulu ya. Kaifa halukum? Apa kabar kamu sekalian? Ahi wa uhti bisa menjawab Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Ahi wa uhti juga bisa bertanya kabar ustazah. Kaifa haluki? Bagaimana kabarmu? Ustazah dapat menjawab, Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi di pelajaran bahasa Arab untuk level 2. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kalian tetap semangat ya. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Tadribul kitabah, latihan menulis. Berikut kompetensi dasar yang harus kalian capai. Nah, minggu kemarin sudah Ustazah terangkan tentang menulis huruf hijaiyah bersambung tahap pertama, yaitu menulis huruf bersambung dengan langkah 1. Bagaimana? Masih ingat tidak? Apakah kalian sudah memahaminya? Apakah kalian sudah mempraktikannya di rumah? Ustazah harap kalian sudah menulis di buku halus kalian masing-masing ya. Bagaimana? Mudah bukan? Baiklah, hari ini mari kita lanjutkan materinya ya. Hari ini Ustazah akan membagikan ilmu tentang bagaimana cara menulis huruf hijaiyah dengan langkah kedua sampai langkah kelima. Disimak ya. Bismillah, ini mudah. Langkah kedua. Petunjuknya adalah kanan oke, kiri no. Maksudnya apa sih Ustazah? Nah, pada pelajaran ini kita akan mempelajari huruf-huruf yang hanya mau disambung dengan huruf lain yang ada di sebelah kanannya saja dan tidak mau bersambung dengan huruf yang ada di sebelah kirinya. Ingat ya, kanan oke, kiri no. Huruf-huruf tersebut adalah huruf alif, huruf dal, huruf zal, huruf ro, huruf za, dan huruf wawu. Simak contohnya ya, agar kalian lebih memahaminya. Nah, di layar kalian bisa lihat ada 5 contoh. Contoh pertama, yaitu kho, ro, ja. Nah, ada panah yang menunjukkan bagaimana kata khoroja ditulis secara bersambung. Huruf yang termasuk kanan oke kiri no adalah huruf ro. Huruf ro dapat menyambung huruf yang berada di sebelah kanannya, yaitu huruf kha. Tetapi huruf ro tidak dapat menyambung dengan huruf yang berada di sebelah kirinya,
yaitu huruf jim. Kita lihat contoh nomor 2. Di situ ada kata fa, ro, ko. Betul sekali. Ada huruf ro yang termasuk ke dalam huruf kanan oke, kiri no. Huruf ro dapat menyambung kepada huruf fa yang berada di sebelah kanannya. Tetapi huruf ro tidak dapat menyambung kepada huruf qaf yang berada di sebelah kirinya. Kita lihat contoh nomor 3. Contoh nomor 3 yaitu jawaza. Ya, ada huruf wawu yang termasuk ke dalam kanan oke, kiri no. Huruf wawu dapat disambung dengan huruf jim yang berada di sebelah kanannya. Tetapi huruf wawu tidak dapat menyambung dengan huruf za yang berada di sebelah kirinya. Kita simak contoh nomor 4 ya. Ada sa, a, swa. Ini dia ketika sa, a, swa ditulis secara bersambung. Betul sekali, ada huruf alif yang termasuk kanan oke, kiri no. Huruf alif dapat menyambung dengan huruf sin yang berada di sebelah kanannya. Tetapi huruf alif tidak dapat menyambung dengan huruf sod yang berada di sebelah kirinya. Nah, contoh terakhir adalah kata fa'iqo. Lafaz fa'iqo ketika ditulis secara bersambung. Nah, huruf alif dapat menyambung dengan huruf fa yang berada di sebelah kanannya. Tetapi huruf alif tidak dapat menyambung dengan huruf qaf yang berada di sebelah kirinya. Bagaimana? Kalian sudah memahaminya belum? Ustazah lanjut ya. Langkah nomor 3. Petunjuknya adalah pindah titik, ganti nama. Maksudnya apa sih Ustazah? Pada pelajaran ini, kita akan mempelajari huruf-huruf yang punya tubuh yang sama. Tubuh yang sama ketika di awal dan di tengah. Yang membedakan adalah letak dan jumlah titiknya saja. Huruf-huruf tersebut adalah huruf ba, huruf ta, huruf tha, huruf nun, dan huruf ya. Nah, perhatikan perubahannya ya. Di layar, kalian bisa lihat contohnya. Ketika huruf ba, huruf nun, huruf tha, huruf ta, dan huruf ya ditulis secara sendiri dan ditulis ketika bersambung. Huruf ba ketika sendiri bisa kalian lihat di layar ya. Ditulis seperti ini. Dan ketika bersambung, huruf nun juga ketika sendiri dan ketika bersambung. Wow, mereka punya tubuh yang sama. Lihat, hanya letak yang di akhir yang berbeda, yaitu mereka kembali ke posisi semula. Perbedaannya, letaknya hanya di titik. Kalau huruf ba, titiknya berada di bawah tubuh. Jika huruf nun, titiknya berada di atas tubuh. Ba, 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 ba. Na, 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 na. Begitu juga dengan huruf tha. Beginilah posisi ketika ditulis ketika bersambung. Ta juga ya, seperti ini. Dan ya, seperti ini. Nah, tha, ta, ya.
jika kalian lihat, mereka punya tubuh yang sama. Apa perbedaannya? Betul, perbedaan mereka ada di titiknya, yaitu letak dan jumlahnya. Sa memiliki titik 3 yang berada di atas tubuh. Ta memiliki titik 2 yang berada di atas tubuh, dan Ya memiliki titik 2 yang berada di bawah tubuh. Ya, kalian bisa lihat posisi yang di akhir mereka ya. Ketika ditulis di akhir, bentuk mereka akan kembali seperti semula. Nah, bagaimana? Sudah paham belum kalian? Insya Allah sudah ya. Oke, Ustazah lanjut. Langkah nomor 4. Petunjuknya adalah beda tempat, beda bentuk. Maksudnya apa sih Ustazah? Pada pelajaran ini, kita akan belajar satu huruf saja, yaitu huruf H. Penulisan huruf H di awal kata akan berbeda dengan di tengah kata. Di awal kata akan berbeda dengan penulisan di tengah kata. Juga akan berbentuk lain ketika berada di akhir kata. Dan akan berbeda lagi jika di akhir kata dan sendiri yang didahului dengan huruf alif, dal, zal, ro, za, dan wawu. Ustazah akan berikan contohnya. Berikut perubahannya. Nah, perhatikan ya, di layar sudah ada huruf H ketika ditulis secara sendiri. Dan bagaimana huruf H ketika ditulis secara bersambung. H ketika ditulis secara sendiri, bisa kalian lihat ya yang Ustazah lingkari. Ketika H ditulis secara bersambung, berada di awal, maka ditulis seperti ini. Ya, yang Ustazah lingkari. Bagaimana jika huruf H ditulis ketika bersambung dan letaknya berada di tengah? Ya, kalian bisa lihat seperti ini ya. Lalu, jika di akhir bagaimana? Ya, betul sekali. Seperti inilah. Ustazah, lalu itu yang sendiri bagaimana? Yang ini? Ya, ini apabila huruf H, depannya huruf H, diawali dengan alif, dal, zal, ro, za, dan wawu. Maka huruf H, letak posisi di akhir akan tertulis seperti ini. Di contoh, ada tulisan hamasa. Panah ini menunjukkan kata hamazah ditulis secara bersambung. H berada di awal seperti ini ya kurang lebihnya. Menyambung dengan huruf mim, menyambung dengan huruf sin. Begitu juga dengan contoh nomor 2. Sahaja. Ini adalah tulisan sahaja secara bersambung. Letak H berada di tengah. Sin menyambung dengan huruf H yang akhirnya penulisan huruf H seperti ini. Dan menyambung dengan huruf jim. Beda letak, beda bentuk. Ingat ya petunjuknya. Nah, begitu juga dengan contoh nomor 3. Faqihah. Ini adalah lafal faqihah apabila ditulis secara bersambung. Huruf H yang berada di akhir. Tetapi huruf sebelumnya adalah huruf qaf yang dapat menyambung huruf H. Fa tersambung huruf qaf, qaf menyambung huruf H. Beginilah penulisan huruf H ketika di akhir.
Lah, contoh nomor 4, yadahu. Yadahu, haknya beda lagi. Nah, yada bisa disambung. Karena huruf H sebelumnya adalah huruf dal yang tidak menyambung dengan huruf yang ada di sebelah kirinya, maka huruf H ditulis secara menyendiri. Hanya seperti lingkaran kecil ya, lancip di ujung atasnya. Ustazah harap kalian bisa memahaminya ya. Oke, Ustazah lanjut. Langkah terakhir, yaitu langkah nomor 5 untuk pertemuan kali ini. Petunjuknya jadi mirip S. Maksudnya apa sih Ustazah? Pada pelajaran kali ini, kita juga hanya belajar satu huruf saja, yaitu huruf kaf. Penulisan huruf kaf yang berada di awal dan di tengah kata akan berubah menjadi seperti huruf S. Tetapi, apabila ditulis di akhir kata, maka huruf kaf ditulis seperti semula. Tulis seperti huruf asalnya. Berikut perubahan dan contohnya. Nah, ini dia penulisan huruf kaf ketika sendiri. Asalnya seperti ini ya. Apabila huruf kaf ditulis secara bersambung, posisi letak yang berada di awal dan di tengah tertulis seperti huruf S ya. Nah, ketika di posisi terakhir, huruf kaf secara bersambung ditulis kembali ke bentuk asal. Terbaca ka, ki, ku, ku. Ka, ki, ku, ku. Ustazah kasih 4 contoh ya. Contoh pertama, kutiba. Berikut adalah lafal kutiba ketika ditulis secara bersambung. Kaf yang berada di awal kata. Seperti huruf S ya, secara tidak langsung. Menyambung dengan huruf ta dan menyambung dengan huruf ba. Contoh kedua adalah sakata. Beginilah lafal sakata ketika ditulis secara bersambung. Huruf kaf yang berada di tengah juga persis huruf S ya. Nah, bagaimana? Huruf sin yang menyambung dengan huruf kaf dapat menyambung ke huruf ta. Contoh ketiga, hajaka. Hajaka seperti ini apabila ditulis secara bersambung. Hajaka, ha dapat menyambung dengan huruf jim dan huruf kaf yang berada di akhir kata kembali seperti ke bentuk semula. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Contoh terakhir adalah baroka. Ba dapat menyambung dengan huruf ro. Tetapi huruf ro tidak dapat menyambung dengan huruf yang berada di sebelah kirinya. Maka huruf kaf terpisah. Apabila huruf kaf terpisah dan tertulis secara sendiri, maka ditulis kembali ke bentuk asalnya. Nah, itu dia tadi penjelasan untuk hari ini. Mudah ya, Ustazah menambahkan 4 langkah. Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah kelima. Masing-masing ada petunjuknya dan Ustazah sudah memberikan contohnya. Insya Allah kalian mudah ya. Sekian pelajaran hari ini. Hamasa, semangat! Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.